yang harus tepat, enggak. Yang penting proses ngitungnya itu udah benar, itu aja anggap benar. Ini tujuan saya untuk menunjukkan saja bahwa kadang-kadang kita itu menemui rangkaian yang agak kompleks. Artinya dia tidak bisa dipandang sebagai seri saja atau dipandang sebagai paralel. Tapi ya tidak seri, tidak paralel. Jadi terus bagaimana kalau nemui seperti itu? Nah ini contoh ini lebih banyak untuk itu, untuk apa? Menunjukkan kalau Anda nemui rangkaian yang sedikit rumit itu gimana caranya gitu ya. Jadi nanti ketika menilai hasil pretest ini enggak usah terlalu detail gitu ya. Oke, yang penting ada pernah mencoba, ternyata kalau nemui rangkaian yang seperti ini adalah sulit. Seperti di tugas pendahuluan kan, Anda harus menghitung rangkaian antara titik-titik sudut kubus di mana kubusnya itu tersusun dari hambatan listrik yang sama nilainya tapi di sisi-sisi dari kubus itu. Nah, kan rumit juga kan itu. Nah, untuk sebelum ke sana ini saya tunjukkan juga rangkaiannya tidak serumit kubus, tapi ketika menghitung ya ternyata ini ya rumit kan begitu ya. Nah, kalau Anda nemui seperti ini agak cepat saja, nanti biar praktikumnya itu enggak terganggu ya. Ini hanya sekilas saja. Nanti file tetap saya kirim ke Anda. Nanti Anda berjalan. Nah, kalau Anda nemui seperti ini, kadang-kadang Anda harus mengubah bentuk rangkaian tadi karena nggak bisa langsung kita pandang dia seri atau paralel. Anda harus mengubah bentuk hambatan yang tersusun segitiga, itu harus diubah dulu menjadi bentuk ini bintang ini ya. Jadi ini segitiga atau delta menjadi bintang. Rumusnya seperti ini. Saya kira ini biasa kan. Jadi misalkan ini ingin menghitung RP. RP itu pengganti nanti yang di tengah-tengah ini kan, di tengah-tengah sini. RP di sini, RR-nya di sini, RQ di sini. Nah, ketika menghitung RP, rumusnya ini, ingatnya ini. Pembaginya dijumlahkan semua ini, dibagi jumlah. Kemudian yang dibagi itu yang di atas ini perkalian antara yang menjepit ini. Jadi RA kali RQ. Nanti kalau ingin mencari RQ, berarti yang menjepit adalah RB dan RC. Kalau ingin mencari RR, berarti yang menjepit adalah RA dan RC. Jadi rumusnya seperti ini. Itu kalau Anda harus mengubah dari delta menjadi bintang. Gitu ya. Nah, sebaliknya kalau bintang menjadi segitiga, kadang-kadang ini harus kita lakukan dari bintang menjadi segitiga. Nah, rumusnya seperti ini. Nanti penggantinya ini adalah ada RA di sisi segitiga, RB di sisi segitiga, RT di sisi segitiga. RA-nya mencarinya gimana? Ini dikalikan semua. Ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Semuanya sama. Yang dibagi itu semuanya sama. Cuma pembaginya, kalau ingin mencari RA, dibagilah yang tegak lurus ini. Jadi dibagi RT. Kalau ingin mencari RB, berarti dicari yang tegak lurus ini, berarti RR. Ingin mencari RA, berarti dibagi yang tegak lurus adalah R ini, RP. Mencari RC berarti RP. Ini rumus yang digunakan untuk soal pretest kita yang nomor 2. Karena terpaksa kita harus mengubah ini. Nah, mengubah kan, ini langsung, ini soal aslinya kan. Ini tadi kalau ini kalau Anda ubah jadi seperti ini, nah makanya ini langsung bisa. Oh, ini berarti ini sudah bisa dihitung paralel. Yang ini paralel, yang ini paralel. Sehingga langsung bisa dihitung. Nah, kalau aslinya ini tadi kan tidak bisa, ya toh. Anda melihat ini yang aslinya tadi ya, saya lihat yang aslinya. Nah, ini tidak bisa ini paralel dengan ini karena ada ini ya, ini paralel dengan ini tidak bisa, ada ini paralel ini tidak bisa, ada ini. Jadi terpaksa harus ngubah tadi, harus ngubah yang segitiga ini diubah menjadi bentuk bintang tadi ya. Oke, ini contohnya saya beri, nanti saya share aja ya.
Ini saya hanya tunjukkan aja sekilas bahwa ternyata ngitung pun kalau nemui rangkaian seperti itu harus pakai cara seperti itu. Ini ya ditunjukkan. Terus ini disederhanakan. Akhirnya hasil akhir antara titik A dan titik B, meskipun rangkaiannya sederhana loh ya, tapi karena tidak bisa dipandang seri maupun paralel langsung, panjang sekali ngitungnya. Nah, ini ketemu 5,545 ohm. Nah, ini ya contoh aja ini. Kami nggak berharap soal pretest tadi Anda langsung menyelesaikan ketemu persis ini, karena waktunya singkat. Yang penting Anda tunjukkan prosesnya ngitung itu sudah kita anggap benar lah gitu. Oke, itu yang soal pretest ya. Nah, sekarang di panduan modul Anda diminta menyelesaikan rangkaian listrik dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Ini saya kasih contoh. Tapi yang belakang contohnya ini agak banyak ya, sumbernya 3 ke sini. Tapi ini juga sudah ada saya beri jawaban yang soal pendahuluan, tugas pendahuluan tadi. Ini yang soal nomor ini. Nah, soal tugas pendahuluan. Rangkaiannya kan seperti ini. Ini saya beri cara menghitung penggunaan hukum Kirchhoff. Ya. Hukum Kirchhoff itu ada 2. Hukum Kirchhoff untuk arus listrik dan hukum Kirchhoff untuk tegangan listrik. Nah, contohnya ini kan ini saya berikan penting karena nanti di simulasi komputer ini harus Anda coba rangkaian ini. Ketika Anda harus melaporkan di tugas akhirnya, Anda harus melaporkan hasil simulasi dengan rangkaian seperti yang ini, yang ada di petunjuk itu. Di petunjuk itu diberikan rangkaiannya seperti ini, ada 2 loop, di mana ini R1 R sama dengan R4, R1 sama dengan R4 itu 2 ohm. R3-nya itu 1 ohm, kemudian R2 dan R5 itu sama, itu 3 ohm. Terus ini sumber tegangan searahnya itu ini E1 itu 12 volt, E2-nya 24 volt. Itu ya. Nah, kita sekaligus menunjukkan ke Anda karena teorinya juga belum dapat ya. Tapi meskipun di SMA dapat, tapi kan ya harus kita ingatkan. Nah, ketika Anda menyelesaikan pakai hukum Kirchhoff, maka Anda harus buat loop. Nah, loopnya sembarang. Ini ada 2 loop tertutup kan. Loop yang bagian pertama, loop bagian kedua. Loop itu ada suatu lingkaran atau bukan lingkaran ya, satu kalangan yang tertutup gitu ya. Sirkuit tertutup itu loop lah kita namakan gitu ya. Nah, ini saya beri nama loop 1 yang ini loop kedua. Nah, kita berjalan mengikuti loop itu ini tanda panah ini. Kita sepakati aja. Kita akan berjalan dari satu titik ke titik kembali ke titik asal tapi mengikuti arah panah ini di loop 1 ya. Jadi misalkan dari sini kita bergerak ke sana, ke sini, terus ke sini sampai situ. Yang loop 2 juga begitu. Kita bergerak dari satu titik ke sana, ke situ gitu ya. Terus di rangkaian yang sudah diketahui ini kita buat asumsi, oh arusnya yang mengalir saya misalkan I1 arahnya ke sini. Itu bebas, memisalkan saja. Nanti kalau hasilnya negatif berarti permisalan kita salah gitu. Jadi yang benar arahnya sebaliknya gitu aja. Tapi besarnya benar. Nah, kita misalkan yang dari sini itu arusnya arahnya ke atas. Yang dari sini arah arusnya ke atas. Kenapa saya pakai asumsi itu? Oh, karena ini sumber tegangan, jadi keluar dari kutub positif ke sana. Ini keluar dari kutub positif, ini asumsi saya begitu. Nah, kita cek aja asumsi itu benar atau tidak ya. Kemudian arus ini akan ketemu di sini sehingga bergabung menjadi I3. Ini permisalan kita. Kemudian kita masukkan ke hukum dengan hukum Kirchhoff-nya. Hukum Kirchhoff untuk tegangan ya. Kita lewat loop 1 dulu, loop 1 yang ini kan, loop 1 yang ini. Loop 1 itu kalau kita bergerak itu melewati suatu potensial yang naik, itu berarti diberi tanda positif. Kalau kita turun potensialnya diberi tanda negatif. Nah, coba kita cek ini di loop 1. Kita bergerak
menyusuri R1, ya kan? Gerakan kita itu melewati daerah yang potensialnya turun. Arus mengalir lewat R1, mengalir dari potensial tinggi ke rendah kan. Berarti di sini ketika kita lewat R1 ini berarti mengalami penurunan potensial, yaitu berarti diberi tanda minus kan. Potensialnya berapa? Ya arus kali hambatannya. Makanya ini tandanya minus, karena potensial di sini turun. Jadi minus I1 kali R1. Oke. Kemudian ini ketika lewat R3, ini kita juga mengalami penurunan potensial, yaitu dari potensial tinggi ke rendah. Sehingga di sini harus yang mengalir I3, sehingga min I3 kali R3. Ini kan. Oke. Terus di sini harusnya ini kan mengalir ke sana. Yang mengalir ke sini bukan I3 tapi I1 kan. Nah, ini sama kan, ini enggak, karena di sini bercabang. Ini berarti sampai sini kan enggak bercabang. Jadi yang lewat R5 itu adalah I1. Di sini juga mengalami penurunan karena harusnya kan ke sana ya. Ke sana berarti mengalami penurunan, berarti minus I1 kali R5. Oke. Kemudian ketika lewat sumber tegangan yang berupa baterai ini, di sini negatif, di sini positif. Berarti kita lewat potensial yang naik, plus. Jadi ini begitu Anda salah menentukan tanda, ya sudah hitungannya salah. Ya. Salah satu saja Anda salah menentukan tanda positif negatif, ya nanti salah berikutnya. Oke ya. Sehingga ini saya masukkan angkanya. R1-nya 2, jadi min 2I1. Kemudian R3-nya itu 1 ohm, jadi min 1 kali I3. Dan ini R5-nya 3, min 3I1. Plus potensial E1-nya adalah 12 volt. Nah, sama dengan 0. Gitu kan? Nah, kemudian ini I1 dengan I1 ini min, jadi min 5I1. Kemudian I3 tadi, kalau kita lihat ini, I3 tidak lain I1 tambah I2 kan. Hukum Kirchhoff untuk arus. Jadi arus yang menuju percabangan sama dengan arus yang keluar percabangan. Itu hukum Kirchhoff untuk arus. Kalau yang saya tulis di sini ini tadi, hukum Kirchhoff untuk tegangan listrik. Kan begitu. Jadi hukum Kirchhoff untuk tegangan listrik berlaku untuk loop tertutup. Kalau hukum Kirchhoff untuk arus listrik berlaku untuk titik percabangan. Sehingga I3 tadi bisa saya ganti dengan I1 tambah I2. Gitu ya. Masukkan ini min 5I1, terus ini ketambahan min I1, jadi saya punya min 6I1, min I2, ini saya pindah sebelah kanan menjadi min 12. Oh ini iya min 12. Terus ini saya kalikan dengan min 1 semua, jadi biar angkanya enak kan, 6I1 plus I2 sama dengan 12. Jadi saya punya satu persamaan untuk satu loop ini. Kemudian kita pindah ke loop yang kedua. Loop kedua ini kan. Nah, loop kedua tadi seperti tadi. Kalau lewat hambatan itu kita mengalami kenaikan potensial, maka tandanya positif. Kalau penurunan negatif. Coba kita cek aja. Yang lewat R2 di loop 2. Nah, di loop 2. Di loop 2. Ya, loop 2 nanti kita punya I2, R2 dan seterusnya ini. Terus kita masukkan, jadilah ini. Oke, kita sederhanakan, masukkan angkanya, dengan tidak ada salah hitung. Kemudian jadi saya dapat, ini biar sama, saya kalikan 6, ini jadi 36, ini jadi 144. Biar nanti tinggal mengurangi saja nih. Ya. Yang bintang 1 tadi adalah seperti ini, bintang 2 seperti ini, kemudian ini kita kurangkan. Jadi ini sudah hilang. Jadi saya punya min 35I2 sama dengan min ini. Ini kurang ini kan. Min 132. Jadi I2-nya 3,77 ampere. Mudah-mudahan nggak salah hitung ya. Oke. Kemudian
setelah I2 ketemu, kita kembalikan ke persamaan bintang 1 ini. 6I1 plus ini, I2-nya kita masukkan, sama dengan 12, jadi nambah itu I1-nya 1,37 ampere. I3-nya berapa? Anda tinggal menjumlah saja. I1 tambah I2, yaitu 1,7, total 5,14. Ini adalah contoh penggunaan hukum Kirchhoff. Nah, nanti di kuliahnya akan diberi, tapi ini karena kuliahnya belum, ya ini mendahului lah saya jelaskan gitu ya. Ini untuk menyelesaikan soal di tugas pendahuluan tadi, yang nanti rangkaiannya Anda akan coba dihitung pakai simulasi komputer. Nah, ngitung manualnya seperti ini. Oke ya. Jadi ini menghitung manual, tapi ngitungnya berarti secara analitik. Oke, ini kok hilang. Bentar. Masih muncul ya di layar Anda? Masih, Pak. Masih. Hitam, Mbak Puji. Oh, hitam, Bu. Bentar, kok hilang ini? Bentar. Sudah muncul, Ibu? Sudah. Nah, ini ya, ini pendahuluan. Nah, ini di itu pendahuluan juga. Ini saya beri ya, tapi ini enggak saya hitung tuntas ya. Nah, ini hanya trik aja. Mungkin Anda ketika nyoba, wah ini gimana nih rangkaiannya kubus seperti ini. Nah, di pendahuluan Anda nanti di praktikum pakai simulasi kan Anda harus nyoba ini juga. Makanya ini saya beri trik-trik untuk menghitung secara analitiknya langkahnya seperti ini. Jadi di sana di tugas pendahuluan itu Anda diberi rangkaian resistor yang menyusun suatu kubus. Ya memang aneh-aneh ya soalnya ini. Terus di sana katakanlah kubusnya ini titik sudutnya saya beri nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, hambatan yang ditanya itu ada 3 kemungkinan. Disuruh menghitung hambatan total antara titik A dan titik B. Nah, kita namakan RAB. Itu kan tugas pendahuluannya gitu. Dan nanti yang akan Anda coba disimulasi kan juga seperti itu. Kemudian hambatan antara titik A dan titik F. Kalau tadi titik antara sisi-sisi kubus ini kan. Nah ini titik antara diagonal luar antara A dan F. Ada 3 kemungkinan yang diminta. Kemudian yang satu titik antara diagonal dalam, jadi antara titik A dan titik G. Tentu kalau Anda pakai rumus pengubahan delta menjadi Y tadi, tambah rumit Anda. Ya, ini penyelesaiannya Anda pakai trik aja, pakai trik dengan menggunakan fakta berikut ini. Faktanya apa? Misalkan Anda ketemu suatu rangkaian yang terdiri dari 4 hambatan seperti ini ya. Ya bentuknya kan kayak persegi gitu ya. Kayak persegi ini kalau dicontoh ini kan bagian atasnya ini kan persegi, samping persegi. Nah, asal soalnya itu diketahui, ini hambatannya itu sama semua. Sama-sama R, ya kan? Sama-sama R. Nah, di soal kita ini kan juga sama. Diketahui R-nya sama semua 1 kilo ohm nggak salah. Nah, berarti sudah memenuhi tadi kan. Kalau memenuhi Anda ketemu rangkaian yang bentuknya segi 4 begini, kemudian hambatannya sama. Anda boleh mengganti ini menjadi seperti ini. Kenapa kok begitu? Karena hambatan ini sama dengan ini, maka arus yang mengalir di sini dan di sini kan sama. Gitu kan? Karena arus yang mengalir yang ini sama, berarti nanti tegangan di titik sini dan tegangan di titik itu sama. Jadi kalau Anda ukur pakai voltmeter, katakanlah begitu ya, ini tegangan di sini diukur dan tegangan itu beda potensialnya itu 0. Kalau beda potensial 2 titik itu 0, jadi seolah-olah itu seperti kawat disambung. Jadi kalau Anda punya rangkaian listrik, di sana sambungannya berupa kawat,
maka di ujung-ujung kawat itu begitu Anda ukur, potensialnya kan sama. Sehingga titik-titik ini tadi boleh Anda katakanlah diganti dengan ini di jumper gitu aja. Set gitu. Dengan begitu nanti akan memudahkan rangkaiannya tadi yang bentuknya apa tidak bisa dipandang seri maupun paralel nanti jadi bisa. Itu ya. Nah, kalau ini contoh ini ya jangan dilihat loh Pak, ini kan bisa langsung seri, kemudian ini seri paralel. Enggak, ini bukan digunakan untuk menyelesaikan ini, nanti untuk menyelesaikan yang lain. Yang ini di sekitar ini masih nyambung rangkaian lain, ini nyambung rangkaian lain kayak di kubus tadi. Kalau cuman gini saja ya memang bisa. Ini hanya menunjukkan kalau ketemu seperti ini Anda bisa ngubah seperti ini. Nah, gunakan fakta ini untuk menyelesaikan kubus tadi. Oke, jadi ini ya. Ini saya beri triknya saja. Nah, ini untuk yang mencari RAG tadi antara titik A dan titik B. Nah, ini kan tadi hambatannya berapa antara titik A dan B. Buatlah jumper tadi untuk 4 hambatan yang ini. Jumpernya saya beri warna merah ini. Ya. Jadi 4 hambatan di sini. Kenapa saya sarankan seperti itu? Ya karena saya sudah nyoba semua, ya kan? Ini saya sudah coba. Yang E sama D itu saya jumper. Karena apa? 4-nya ini sama semua kan. R ini saya jumper ke sana. Kemudian yang sini juga iya, sama semua. Ini saya jumper pakai warna garis hijau ini. Jadi D saya sambung E, C saya sambung F. Nah, rangkaiannya kalau dengan penyambungan warna merah dan warna hijau, kalau Anda cermati jadi ini rangkaiannya. Oke. Contohnya aja yang saya ambil yang terdekat. Titik A itu di sini. Setelah titik A akan menuju titik D, yaitu lewat R. Nah, titik D ini, titik D di sini. Titik D dan titik E itu kan satu kesatuan, makanya di titik ini ada titik D dan titik E. Nah, dari A menuju E tadi apa? R ini. Jadi ini ada 2. Gitu ya. Terus dari DE ini nanti ketemu titik H. Titik H itu mana? Ini. Nanti ada 2 lagi di sini paralel. Terus H ke G. H ke G mana? H ke G ini. Bisa dirunut 1R. Terus G ke titik C dan F. Titik C dan F itu gabung juga 2R. Nah, terus antara ini juga ada hambatan, ini nyimpang. Nah, ini gampang sekali dihitung. Ini langsung Anda bisa paralel, ini paralel. Contoh aja yang ini. Ini tadi 1000 ohm, ini 1000. Hasilnya ini total berapa? 500. Ini 1000, ini 1000, ini 500. Ini 1000, 1000, ini 500. Total ini berapa? 500 tambah 1000 tambah 500, 2000. Jadi gampang sekali kalau sudah menjadi rangkaian yang pengganti seperti ini. Nah, itu ya. Untuk RAB Anda pakai gitu. Terus kemudian untuk mencari RAF, nah, buat yang ini disambung B dengan E, warna merah. Kemudian C Anda sambung dengan H, warna biru ya ini, biru. Nah, coba sendiri, nanti akan Anda dapat rangkaiannya. Dengan cara menggabung titik-titik ini kan. Oke, jadi ini tugas pendahuluan yang ditanyakan dan nanti ketika praktikum Anda harus nyoba. Anda hitung secara manual nanti hasilnya apa, terus Anda coba nanti pakai simulasi komputer hasilnya kayak apa, Anda bandingkan, Anda laporkan di laporan praktikumnya. Kan begitu ya. Ya. Yang ini untuk mencari RAG, nah, RAG ini kan antara ini titik-titik yang diagonal dalam ini. Nah, Anda bantu ini penyambungan ini antara D dan E warna merah ini. Kemudian antara C dan F, nah, ini disambung. Terus ada 2 lagi antara H dan C, antara B dan E. Jadi ini saling paralel ya. Ini paralel dengan ini, yang sisi sana paralel dengan ini. Coba sendiri, Anda akan dapat, ya kan? Ini cara menghitungnya. Ini tadi ingat ya, boleh asal hambatan dari keempat yang menyusun segi 4 tadi harus sama.
Ya, jadi fakta ini boleh Anda pakai asal tadi sama. Di petunjuk Anda cuma diminta baca buku Tipler gitu ya. Dapat Tipler, tapi sudah Anda sempat baca atau tidak? Kira-kira seperti ini ya, trik untuk menyelesaikan. Kemudian saya akan jelaskan berikutnya, ya. Setelah itu nanti kita tanya jawab ya, kalau Anda mungkin kurang jelas. Di petunjuk percobaan, walaupun ini secara simulasi, ternyata nanti Anda juga harus menentukan frekuensi suatu sumber itu berdasarkan pengamatan pola Lee-Soyun. Cuma pola Lee-Soyunnya itu bukan diperoleh dari eksperimen pakai alat osiloskop, tidak. Nanti menggunakan simulasi juga. Jadi osiloskopnya itu ya osiloskop virtual yang tersedia di program simulasi ya, di EWB-nya itu. Jadi alat ukurnya osiloskop ya, Anda ambil klik di sana, panggil osiloskopnya, kan begitu. Nah, saya akan jelas. Jadi nanti mendapatkan pola Lee-Soyunnya ini berdasarkan simulasi. Nanti di percobaan lain, ketika mengamati pola Lee-Soyun juga ini, nanti dengan ketika nanti praktikum harus bolak-balik itu nanti betul-betul Anda praktek dengan menggunakan alat osiloskop, bukan simulasi. Tapi yang ini masih simulasi kan ya. Oke, saya jelaskan aja sekilas anunya ya, teorinya begitu ya. Jadi nanti untuk menampilkan pola Lee-Soyun itu kalau praktikum secara beneran bukan simulasi, menggunakan namanya alatnya nanti osiloskop, gitu ya. Tapi dari percobaan ini nanti osiloskopnya Anda pakai osiloskop virtual kan, ambil di program sana. Kemudian yang saya terangkan ini dibayangkan aja kita menggunakan osiloskop yang beneran itu menggunakan osiloskop. Jadi barangnya seperti ini osiloskop itu, karena Anda mungkin belum selama praktikum ini karena awal-awal belum pernah menggunakan ini kan. Nah, di sana di osiloskop itu untuk menampilkan pola-pola sinyal dari tegangan yang kita ukur. Nah, kalau tegangannya bolak-balik kan berarti fungsi sinus toh. Berarti fungsi sinus. Nah, di sana karena tegangannya berupa fungsi sinus kalau bolak-balik, berarti yang bisa kita ukur itu adalah nilai tegangan puncak atau amplitudenya itu. Jadi dengan mengamati puncaknya itu Anda bisa mengukur nilai tegangan puncaknya. Itu salah satu kegunaannya osiloskop. Juga Anda dengan osiloskop itu bisa menentukan frekuensinya sinyal tegangan yang kita tampilkan. Frekuensinya berapa dengan membaca berapa panjang periode dari tampilan sinyal tadi. Periode ketemu nanti kita bisa hitung frekuensinya. Jadi ini. Cuma dengan osiloskop ini kita tidak pernah bisa menghitung nilai tegangan efektifnya. Karena nilai tegangan efektif itu kan tegangan puncak dibagi akar 2 ya. Jadi bisanya menghitung ya menghitung tegangan puncaknya terus dibagi akar 2, jadi dihitung manual kan. Cuma kelebihannya osiloskop bisa menampilkan sinyalnya kan gitu. Nah, ini kegunaannya, tapi kegunaan lain juga bisa untuk menampilkan pola Lee-Soyun. Pola Lee-Soyun yang kita peroleh ini bagaimana? Kalau kita memadukan atau mensuperposisi katakanlah gelombang atau sinyal gitu ya. Kalau ke arah getaran sinyal itu saling tegak lurus, maka kalau kita gabungkan, kita padukan, maka superposisi atau penjumlahan gelombang atau sinyal tadi akan kita peroleh berupa pola yang namanya pola Lee-Soyun. Itu bisa kita tampilkan melalui osiloskop. Caranya gimana? Sinyal satu, jadi kita tadi kan harus menggabungkan dua sinyal atau dua gelombang di jumlah satu sama lain itu kita superposisikan, di mana mensuperposisikan tadi gelombang yang kita posisikan ini saling tegak lurus. Jadi gelombang satu katakanlah frekuensinya omega 1 ya. Gelombang kedua itu frekuensinya omega 2. Caranya yang gelombang satu itu kita masukkan pada inputnya osiloskop yang input horizontal. Jadi di osiloskop ada dua input, namanya input
horizontal dan input vertikal. Kemudian, jadi kedua gelombang tadi masing-masing diinputkan pada input horizontal, yang satu pada input vertikal. Misalkan yang input horizontal itu saya pilih yang sumber sinyal ke-1, yang input vertikal sumber sinyal kedua. Kemudian di tombol yang ada di salah satu osiloskop tadi kita tekan yang X, Y gitu. Jadi X dan Y, horizontal dan vertikal itu kita tampilkan bareng. Nah, akan diperoleh pola Liouville. Dan seperti contohnya seperti gambar di sebelahnya ini. Jadi ini kalau saya beri input di sini, kemudian saya beri input juga di sini, kita gabungkan dengan cara menekan tombol XY, maka akan diperoleh pola seperti ini. Pola seperti ini namanya pola Liouville. Kan gitu ya. Nah, pola-pola Liouville yang Anda peroleh ini Anda harus amati nanti. Mengamatinya gimana? Hitung titik-titik potong dengan sumbu X. Itu kita beri nama NX nanti ya. Terus nanti hitung titik-titik potong dengan sumbu Y. Nah, kita namakan NJ. Contoh gambar ini. Titik potong ini pola Liouville dengan sumbu X kan ada 3 kan, sumbu X-nya ini. Maka dia akan terpotong atau tersinggung disinggung atau dipotong boleh lah. 1 2 3. Ada 3 kan? NX-nya ada 3. Terus NJ-nya ada berapa? Ini ada merah ini ya. 1 2 kan gitu. Jadi kalau Anda ingin menghitung NX dibanding NJ berapa? Ya 3/2 kan gitu ya. Ini nanti membacanya pola Liouville seperti ini. Jadi Anda hitung NX yaitu perpotongan dengan sumbu X, perpotongan dengan sumbu Y. Nah, ketemu NX-nya. Kemudian gunanya apa? Ya salah satunya untuk menentukan frekuensi dari sumber yang kita padukan tadi yang tidak diketahui. Tentu salah satu kan harus diketahui kan. Nah, misalkan yang tidak diketahui itu yang 2, sumber 2 itu kita tidak tahu. Ingin kita ukur. Sementara yang sumber 1 itu diketahui. Jadi sinyalnya dengan frekuensi sekian, omega 1 diketahui. Nah, berarti omega 2 nanti menghitungnya gimana? Ya ini, omega 2 dibagi omega 1 berarti NJ per NE. Omega 2 itu miliknya siapa? Miliknya yang vertikal. Jadi ingatnya kita ada omega 2 itu miliknya ini vertikal. Vertikal itu kan ya sumbu Y kan. Itu aja. Nah, kemudian W1 yang sebagai acuan tadi miliknya horizontal kan. Berarti nanti lihat yang sumbu Y. Jadi rumusnya W2 per W1 NJ per NX. Nih, jadi W2-nya NJ per NX kali omega 1. Karena omega 1 diketahui, NJ, NX Anda bisa ngamati dari pola Liouville, berarti Anda bisa menentukan frekuensi omega 2. Gitu ya. Kemudian di tugas pendahuluan Anda diminta, kalau nggak salah di sana Anda suruh baca buku acuan Alonzo Pin, kan gitu toh. Berilah atau buatlah contoh-contoh gambar pola Liouville untuk berbagai perbandingan gitu ya. Nah, mungkin Anda sudah dapat kan dari sana. Kira-kira bentuknya seperti inilah. Beberapa contoh ini pola Liouville kan. Ini nilai NX dibanding NY itu seperti tertera di bawahnya ini. Nah, misalkan NX dibanding NY itu 1/1. Nah, ini kalau jadi grafik polanya tuh bisa saja berupa garis lurus gini, miring ke kanan, atau berupa garis lurus polanya miring ke kiri, atau berupa elip miring ke kanan, elip memiring ke kiri, atau berupa lingkaran. Gitu toh. Nah, kalau Anda ketemu pola seperti ini, maka NX-nya ini kan 1 semua. Ini 1, ini ya 1, ini 1, ini 1, ini 1 ya.
Kemudian yang ini NY-nya juga 1, ini 1, ini 1, 1, 1. Jadi ini yang deret atas ini contoh pola Lee Solyu untuk 1:1. Yang 1:2 pola Lee Solyu-nya adalah ini seperti ini. Ini, 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 gitu ya. Kemudian 1:3 itu polanya seperti ini. Jadi dengan sumbu X ini 1, ini 1, ini 1, 1, 1 kan. Yang sumbu Y-nya ini contoh paling gampang ini 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3 gitu ya. Oke, 2:3 contohnya seperti ini. Ini adalah pola Lee Solyu. Belum karena masih ada waktu. Kemudian ini sudah jelas ya. Nah, yang ini tadi, ini untuk rangkaian lain ya. Rangkaian lain kalau Anda ingin nyoba, ini saya beri contoh juga. Contoh penggunaan hukum ini rangkaian yang lain dengan di tugas pendahuluan ya. Caranya sama. Oke, barangkali itu. Nah, nanti tugasnya Anda tentu nanti tanya ke asisten ya cara menggunakan EWB-nya bagaimana, dan saya kira gampang ya itu pakai karena Anda sudah download programnya. Jadi pakai EWB itu nanti Anda diminta buat rangkaian seperti yang diminta, kemudian dibuat mensimulasikan hasilnya berapa. Barangkali itu sementara penjelasan dari saya. Silahkan kalau ada sesuatu yang ditanyakan yang kurang jelas terkait praktikum yang akan kita laksanakan ini. Karena praktikumnya ini kan secara simulasi. Makanya ya wajar, lebih baik digunakan aja secara online. Simulasinya secara online. Jadi nggak usah di lab. Kalau di lab nanti Anda diberikan komputernya di lab, kemudian programnya sudah ada ditanam di ini, terus Anda suruh melaksanakan di sana. Walaupun diganti online, ya enggak masalah ini ya. Tidak mengganggu. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan yang masih kurang jelas terhadap ini materi LS1 ini. Oke, silahkan. Halo, apa sudah terputus ya? Belum, Pak. Belum, gimana? Kok diem semua mahasiswa? Ini memang teori ini saya berikan biar nanti Anda ketika melaporkan punya arti begitu ya. Jadi tidak sekedar Anda buat rangkaian gambar-gambar, diplek pakai simulasi komputer, hasilnya sekian, terus Anda nggak peduli ini benar nggak hasilnya. Nah, jadi dengan hitungan analitik begini Anda nanti bisa bandingkan. Oh, kalau dihitung analitik ternyata harusnya sekian. Tapi ketika praktikum simulasi kok jadi sekian. Nah, tadi kok beda, kesalahannya tadi di mana? Jadi nanti Anda bisa banyak mengulasnya. Apakah ketika saya gambar rangkaian tadi yang harusnya itu adalah titik persambungan itu menjadi titik loncat atau gimana kan gitu. Makanya ini sengaja saya berikan hitungan-hitungan teoritisnya tadi biar Anda nanti bisa banyak yang Anda bisa laporkan. Oke, silahkan mahasiswa. Apa sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, apa langsung bisa saya berikan waktunya untuk asisten, mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut tentang programnya yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Artinya mengulang tugas rangkaian mana yang harus dibuat, mana yang harus digambar, mana yang harus diklik simulasinya. Itu biasanya kalau mahasiswa dengan asisten itu lebih diskusinya lebih hangat gitu. Nah, dengan dosennya mungkin sungkan. Gitu. Walaupun saya serahkan ke asisten, tetap nanti kalau ada pertanyaan ke kita ini ya tetap akan kita jelaskan. Oke, asisten mungkin bisa
nambah terkait dengan program EWB-nya atau apapun gitu, silakan. Oke, Pak. Oke, Pak Puji tadi malam sudah kok asistennya sudah siap untuk memandu di EWB-nya gitu. Ya berarti tinggal jalan aja sekarang Mungkin kalau PPT-nya bisa di-share di aula atau mungkin Pak Puji kirim. Saya kirim ke saya aja, nanti dipasang di sana gitu. Saya upload di aula Matur nuwun Pak Puji. Monggo. Mungkin bisa stop share Pak Puji. Oke, saya stop share dulu. Semua sudah berhasil ya mendownload PWB-nya, Bu. Adik-adik ini. PWB-nya sudah berhasil semua ya, mendownload ya. Baik, izin share screen ya, Bu. Ya. Sambil Masnya memberikan contoh, silakan dicoba juga ya. Jadi nanti biar nggak dongong apa istilahnya, hanya melihat saja. Jadi ikuti apa yang diberikan arahan oleh Mas siapa ini, Mas Iqbal ya? Mas Ubed, Bu. Ubed, Ubed ya. Silakan Mas Ubed, monggo. Dipandu mungkin mulai awal membukanya gitu, terus membuat rangkaiannya gitu, jangan langsung jadi ya. Oh, untuk membukanya itu lumayan tricky, Bu, karena tadi sempat itu. Ya wes, kalau jadi mungkin dari awal aja. Ya, Bu membuatnya dari awal saja. Silakan yang mahasiswa, silakan sudah buka semua belum? Silakan dibuka, terus diikuti Mas Ubed. Oke, kita ke percobaan pertama yang terkait dengan untuk membuat bingkai kubus yang tersusun dari 12 resistor ya teman-teman. Nah jadi ini tadi aku coba buat, ini coba aku hapus lagi ya. Kita awali dengan mengambil resistor di menu basic di sini. Kita ambil sebanyak 12 resistor dengan tempat basicnya sudah tahu belum, Mas? Kasih tahu tempat basicnya di mana? Oh ya, tempat basicnya di sini. Ya, tempat basicnya di sini. Betul. Kemudian kita ambil 12 resistor. Jadi ya, ini memang aplikasinya sudah lama jadi agak tricky. Ini bisa juga untuk cara cepatnya kita seleksi itu, kemudian kita CTRL-C dan CTRL-V sehingga nanti langsung jadi ada 6 dua kali jadi 12. Nah, kemudian kita susun menjadi rangkaian seperti yang ada di video. Tapi sebelum itu kita harus ini ya kasih konektor di sini di basic tadi. Kemudian kita kasih konektor ini sama seperti sudut ya, sama seperti sudut kubusnya. Jadi kita kasih sebanyak 8. Bisa juga kita copy juga kayak tadi. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita kasih label dulu supaya supaya lebih mudah itu. Di labelnya itu di sini, di miscellaneous ya. Nah, ini ada huruf A. Kita kasih label. Tinggal dikasih label aja. Bisa juga di copy, CTRL-C, CTRL-V itu.
Terus kita drag di sini, klik 2 kali, kemudian kasih label B. Gitu. Kita seleksi, kita copy, kita paste, dan kita tarik ke bit yang udah dibuat. Tinggal kasih label aja. Ini D, ini C. Oke, kalau udah, kemudian kita susun resistornya. Sini kita susun yang horizontal dulu. Nah, baru kemudian, ini yang teman-teman bisa membuatnya lebih rapi. Nah, ini kalau membuat dia vertikal, kita klik kanan, kemudian kita rotate. Nah, jadinya seperti ini. Untuk semua juga. Sebenarnya bisa langsung di rotate ya. Oh, nggak bisa. Satu-satu berarti. Oke. Sini satu, sini satu. Kelebihan ya. Hapus. Nah, kemudian kita hubungkan resistornya dengan konektornya. Tinggal ditarik saja. Oh ya, kita bisa zoom juga ya. Supaya lebih enak.
Nah, ini seolah-olah kita menyusun rangkaian ini seperti kubus gitu ya. Ini kita menghubungkan gitu ya cara rusuk-rusuknya dari H ke D. Jadi dari sini kemudian ke D. Terus dari E ke A. Kemudian yang ini itu dari G ke C. F-nya ke B. Oke. Apakah bisa diikuti, teman-teman? Halo? Bisa, Kak. Bisa, tapi masih merangkai, Kak. Iya. Oke. Terlalu cepat kah? Sedikit. Oke. Nggak apa. Intinya gitu ya. Ini kan udah jadi ya rangkaiannya, kemudian kita tinggal mengukur tadi, menghitung kemungkinan nilai resistansi total di antara dua titik, tadi RAB, RAF, dan RAG. Nah, untuk mengukurnya titik antara tadi RAB itu kita menggunakan ini ya, kita menggunakan multimeter di instrumen ya, di sini. Ini instrumen, kemudian kita gunakan multimeter. Kita drag. Nah, untuk mengukur maka nanti kita ukur aja ya. Ini titik di A, titik A, dan di titik B. Menghitung resistansi total. Nah, untuk menampilkan tampilan multimeternya kita klik 2 kali. Kok gini? Nggak bisa tampil. Kita prosedur. Ini nggak kelihatan ya? Multimeternya. Iya, nggak kelihatan. Enggak, Kak. Harusnya nanti tampil ya. Multimeter, kemudian kita pilih yang ohm. Seperti yang di video gitu kan. Kemudian nanti kita ukur. Nanti ada itunya. Nilainya. Nah ini. Nilainya sebesar 583,3 ohm. Dia dan nanti ada di sini, di bawahnya itu ada pilihan ohmnya. Gitu. Kita ukur ohm besaran hambatannya. Kemudian ini untuk RAB. Nanti untuk RAF berarti yang ini titik B-nya kita hapus. Nah, kemudian kita ukur di titik F. Kita tampilkan lagi. Nah, baru di sini ya, di pojok itu untuk
mengaktifkan istilahnya gitu. Jadi nanti supaya tampil. Nah, ini ada nilai hambatannya rata-rata 750. Jadi intinya simulasi ini mengkonfirmasi hitungan yang sudah teman-teman hitung di tugas pendahuluan tadi. Nah, sebenarnya bisa juga rangkaiannya itu nggak seperti ini, bisa juga seperti yang dicontohkan Pak Puji tadi. Itu kalau teman-teman mau mengeksplor lagi. Jadi bisa rangkaiannya, ini kan rangkaian kubus ya. Tadi kalau Pak Puji kan rangkaiannya di modif gitu supaya untuk menghitung, untuk memudahkan penghitungan. Nah, tapi bisa juga teman-teman mengkonfirmasi apakah benar. Nanti teman-teman bisa juga membuat rangkaian yang seperti Pak Puji tadi. Kalau penasaran gitu ya, mengkonfirmasi apakah benar gitu. Bisa juga. Gitu teman-teman, dari percobaan pertama ini saya rasa sudah cukup jelas untuk nanti menghitung RAG, nanti tinggal mengganti aja di sini, di titik G-nya. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau enggak, nanti kita ke percobaan kedua yang terkait hukum Kirchhoff. Bagaimana teman-teman? Masih bingung kah? Tes. Suara saya masuk ya? Masuk, Kak. Oke. Ayo, yang ada tanya sudah dijelaskan oleh asisten jelas gitu. Iya. Ada Izin pertanyaan? bertanya, Kak. Ya, silakan. Iya. Berarti nanti di laporannya itu kan yang di buku panduan itu yang nomor 1, buatlah rangkaian sebagaimana soal nomor 1. Berarti Ya. Dibuat rangkaian yang nomor 1 itu ke EWB-nya ini. Setelah di EWB-nya selesai ngerangkai, terus itu langsung digambar lagi ke laporan gitu, Kak. Digambar. Mungkin dari Bapak Ibu dosen gimana, Bu? Apa digambar atau di screenshot saja, Bu? Pak. Karena kan hanya mengkonfirmasi gitu aja. Di sini kan dibuat rangkaian-rangkaian ya. Iya, Nah, rangkaian nanti kan habis itu diukur ya. Jadi misalnya, iya, oh tadi mengukur A sama G, nah, dihubungkan mana, sama angkanya itu terukur di screenshot. Nah, iya, terus perhitungannya bagaimana dibandingkan. Setelah itu dibuat rangkaian tadi kan ganti tempat mengukurnya. Ganti titiknya, terus yang terukur berapa di screenshot, terus perhitungan secara analitik, perhitungannya bagaimana, sama atau tidak gitu. Jadi perbandingan satu-satu, jangan perbandingan jangan semuanya, jadi bertahap. Titik misalnya titik AB ya dibandingkan dengan perhitungan titik AB. Setelah itu diganti tempat pengukurannya di screenshot, perhitungannya titik misalnya AG gitu. Ya, berarti di screenshot saja ya, Bu? Di screenshot saja, nggak usah gambar. Nah, ini kan tadi menarik hambatan dan titik dan membuat label-label ini kan sudah cukup lama gitu. Iya. Nah, apa-apa di screenshot membuat ini kan kompetensinya salah satu kan untuk bisa familiar dan menggunakan dengan baik EWB ini. Jadi itu bukan kompetensi untuk menggambar rangkaian kan gitu ya. Ya. Ingatkan nggak Bu Dia sama Pak Puji? Iya, sebenarnya konfirmasinya Bu, konfirmasi nanti yang konfirman itu yang sama-sama itu ya. Ya. Biar lega tadi lo kan step by step-nya kan dijelaskan sama Pak Puji tadi. Gini Bu, terkait dengan yang dilaporkan, jadi seperti Bu Nuril tadi. Jadi yang diperoleh oleh mahasiswa ketika praktikum
di screenshot saja, terus dilaporkan di laporan, gitu aja. Kemudian laporannya itu ngikuti saja ini para mahasiswa, ngikuti aja di tugas akhir di sana. Jadi yang Anda tuangkan di laporan itu ikuti saja permintaan di tugas akhir butir E, yaitu contohnya ini, buat rangkaian sebagai soal nomor 1, yaitu kubus ini. Kemudian seperti tadi disarankan Bu Nuril, screenshot saja. Jadi gambarnya itu yang sudah Anda peroleh di screenshot, dilaporkan. Kemudian jadi gambar 1 di tugas pendahuluan. Kemudian ini pada kertas laporan ya tadi, berapa jawaban masing-masing soal tadi menurut EWB. Jadi yang disimulasi tadi sekian ohm, 750 ohm itu Anda laporkan berapa. Terus mungkin di laporan Anda tambahi komentar. Kalau hitungan dari simulasi 750 ohm, hitungan saya di tugas pendahuluan sekian. Nah, itu ada komentar. Tapi gambarnya ya itu screenshot dari yang Anda tampil, yang Anda peroleh ketika menjalankan simulasi ini. Saya kira itu Bu tambahan saya. Di screenshot hasil juga hasil ukurnya tadi yang. Jadi enggak ya, jadi screenshot terus jadi ditulis di komentar tadi. Betul Pak Puji. Silakan asisten. Mungkin yang nomor 2 silakan. Ini kita lanjutkan ke yang percobaan 2 tentang hukum Kirchhoff. Nah, ini saya juga udah membuat tadi. Kita hapus lagi, kita buat dari awal. Dihapus Mas, karena waktunya tinggal 7 menit ya, waktunya tinggal 7 menit karena 12. Oke. 13 tapi ditunjukkan kalau tadi Om kan ngambil di mana ya, jadi mahasiswa langsung bisa nyoba dengan melihat yang sudah jadi ini enggak apa-apa. Ya. Ditunjukkan karena waktunya tinggal 7 menit. Oke, jadi di sini ya, jadi ini tadi sama ya teman-teman. Tadi yang Om, tadi kan kita mengambil di sini ya, di sini. Nah, terus tadi kalau kita ambil dari situ nilainya itu masih 1 kilo ohm. Nah, maka kita ubah dulu dengan mengklik 2 kali. Nah, kemudian kita ubah nilainya di sini 2 sesuai dengan yang ada di petunjuk tadi. Kemudian satuannya kita ubah di sini. Di sini ada pilihannya, ada kilo ohm sama ohm. Nah, kita pilih yang ohm. Nah, sama semua di sini. Nah, kemudian untuk ini ammeter itu ada di sini, Pak. Oh, di sini. Nah, ini di indikator. Ya, di indikator ini ada huruf A. Nah, itu adalah ammeter. Nah, untuk ammeter yang ini, karena ammeter di sini tuh harus di-rotate dulu ya. Jadi, kalau kita tadi mengambil ammeter di sini kan posisinya gini ya. Nah, itu harus kita rotate dulu. Kita rotate, klik kanan, kemudian kita rotate. Nah, jadi nanti bisa dihubungkan. Karena kalau nggak di-rotate, nggak bisa dihubungkan. Nah, kemudian untuk ini, yang sumber ini kita bisa dapatkan di source, ya, di source ini, di sini. Nah, untuk mengubah nilainya, itu juga sama, kita klik 2 kali. Nah, bisa kita ubah nilainya. Di sini 12 dan di sini 24. Nah, setelah itu maka kita simulasikannya dengan mengaktifkan simulasi. Nah, jadi nanti di sini ketahuan ya arusnya berapa di sini. Begitu. Apakah bisa diikuti teman-teman? Bisa Kak. Ya Kak. Ya. Perlu ditambahkan apa perbedaannya tadi, kalau ngitung tegangan ngerangkainya bagaimana, kalau ngitung ampere rangkainya gimana. Ketahuan enggak? Kelihatan enggak, Mbak? Mahasiswanya.
cara ngukurnya. Monggo Mas, tambah sedikit ya. Yang Perbedaannya yang tadi kan ya. Ukur yang tadi kan tegangan sama kita ukur arus. menggunakan multimeter ya. Jadi kita pilih yang ohm. Nah, tapi di sini kita langsung menggunakan alat ukur yang namanya ammeter. Jadi arus itu sudah sudah diketahui gitu loh. Jadi ketika disambungkan dari tegangan, kemudian itu arusnya sudah diketahui. Gitu. Coba yang ke sebelumnya siapa? Mas apa? Baik. Yang percobaan satu ya, Bu. Iya, percobaan satu kan masih ada toh? Ya, di sini. Ya. Coba kalau ngukur gimana? Masangnya gimana antara titik dan titik dengan aponya? Ya. Ya, kalau dipasang bagaimana? Ini kan kita memasangnya di titik ya, di Contohnya. Masangnya kita langsung ke titiknya ya, ke titik tadi. Cuma ini RAF gitu ya. Kita langsung memasang di sini gitu. Berarti masangnya itu apa? Paralel apa seri? Masangnya. Masangnya. Iya, masangnya paralel apa seri? Paralel. Iya, itu bedanya ya. Oke. Kalau misalnya kita mengukur tegangan, maka memasang alat ukurnya adalah dipasang paralel, ya. Sekarang ya itu. Sekarang coba yang kedua itu. Kan kita yang ngukur kedua apa? Tadi, ya, ngukur arus kan ya. Ngukur arus. Ya, ini langsung di sini. Disambungkan. Berarti dipasang apa? Seri. Iya, itu bedanya ya. Yang perlu salah satu yang perlu dipahami ya. Cara mengukurnya. Oke. Ya, nanti kalau pas praktikum ya dikasih tahu ini ya cara mengukurnya di rangkaian kalau secara praktek. Kalau ini kan gambar gitu ya. Nanti. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Oke, dari percobaan 2 ini apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Mengubah nilai tadi. Oke, kita lanjut ke percobaan 3. Yang mengukur polarisasi. Putus enggak? 12-19. Iya, 1 menit agak cepat sedikit, Nak. Ya, jadi di sini ya kita perlu source ya. Di sini perlu source. Source-nya adalah ini ya, teman-teman. AC voltage source. Ada 2. Kalau kemudian kita perlu osiloskop juga ada di instrumen. Yang gambar ini ada gelombangnya. Kemudian untuk yang ground ini ada di source juga. Di sini ada ground. Nah, kemudian untuk mengubah frekuensinya, kita klik 2 kali. Nah, kemudian ini kita ubah aja frekuensinya. Ini 10. Kalau perbandingannya 1:2, maka di sini bisa 10. Kemudian yang di sini 20 itu. Nah, kemudian untuk mensimulasikannya kita tinggal aktif simulasi. Nah, ini adalah polarisasinya di sini. Untuk mengaktifkan osiloskopnya tadi kita klik 2 kali aja. Di sini klik 2 kali maka osiloskopnya akan tampil. Nah, jadi di sini nanti akan ada polarisasinya. Nah, kalau mengubah perbandingannya kita ubah aja di sini. Nah, kita ubah frekuensinya berapa. Kalau di sini kan ada 1:3 ya. Kita ubah jadi 30 gitu ya. 30, maka nanti kemudian kita aktifkan. Nah, maka nanti akan polarisasinya akan berubah gitu. Begitu, teman-teman. Jadi nanti juga di screenshot aja ya? Ya, Bu. Ya, di screenshot aja.